Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya RNA Podcast. Pagi hari ini kita akan berbagi tentang ilmu yang sangat berharga untuk kita semuanya, khususnya untuk Bapak Ibu yang memiliki seorang anak di umur 3 sampai dengan 12 tahun. Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam sebuah keluarga agar setiap keinginan dan harapan di sebuah keluarga bisa tercapai dengan lancar dan bagus. Baik, saya sampaikan yang pertama. Komunikasi dengan anak harus dengan cara dengarkanlah anak. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh seorang anak, apa kemauan anak, dan apa keinginan anak secara langsung disampaikan kepada kita. Jangan sampai berpikiran bahwa seorang orang tua beranggapan setiap anak harus mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Tetapi seorang anak punya hak dan punya kesempatan untuk berbicara apa yang diinginkan oleh seorang anak. Yang kedua, berbicaralah dengan mereka. Ketika keinginan yang disampaikan oleh seorang anak, mereka akan berbicara, mereka akan bersuara apa yang dirasa oleh mereka, apa yang dipikirkan oleh mereka. Kita sebagai orang tua patutlah mendengarkan apa yang diinginkan dan dipikirkan oleh seorang anak. Tidak menghambat dan tidak memutus keinginan dan harapan yang disampaikan oleh seorang anak. Yang ketiga, berikan mereka waktu untuk merespon. Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada seorang anak, apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan kepada seorang anak, biarkanlah sejenak untuk direspon oleh seorang anak apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan dari yang dilakukan oleh seorang anak. Jadi tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Harapan kita harus terwujud oleh seorang anak. Berilah kesempatan untuk diam sejenak dan memikirkan dan melakukan tahapan-tahapan yang akan dan harus dilakukan oleh seorang anak. Yang keempat, berkomunikasilah dengan lebih jelas dan sederhana. Kita sudah beberapa tahun berjalan menjalani apa yang dilakukan di dunia ini dengan seorang anak yang kita cintai, dengan anak yang kita sayangi. Patutlah kita sadari seorang ibu dan seorang ayah harus mengetahui dan harus sadar apa yang diinginkan dan disampaikan oleh seorang ibu kepada anak dan apa yang diinginkan dan diharapkan seorang anak kepada ibu. Jadi berkomunikasilah dengan sederhana dan lebih jelas apa yang diinginkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Berbicaralah dengan santai, berbicaralah dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang tenang, agar respon yang diterima oleh seorang anak itu akan diterima dengan baik dan positif. Kemudian berikan kata-kata yang memotivasi. Ini sangatlah penting Bapak Ibu semuanya. Hal yang memotivasi seorang anak itu akan membuat anak menjadi lebih senang, lebih bahagia, dan lebih termotivasi untuk melakukan yang diinginkan oleh seorang ibu dan ayah. Kata motivasi sederhana yang tidak terlalu panjang, yang tidak terlalu rumit, yang disampaikan kepada seorang anak itu akan lebih cepat direspon oleh seorang anak dan akan dilakukan bertahap dan nempel di pikirannya dan akan
dilakukan sesuai dengan kemampuan seorang anak. Yang terakhir, ajaklah anak untuk berdiskusi. Diskusi merupakan kegiatan yang penting dilakukan oleh manusia ketika akan tercapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Tidak salahnya pula ketika seorang ibu dan ayah silakan untuk berdiskusi dengan anaknya untuk mencapai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai patokan keberhasilan di dalam keluarga. Ketika anak pulang sekolah, ketika anak pulang bermain, silakan untuk bercerita, silakan untuk mendengarkan cerita, silakan untuk menyampaikan apa yang diinginkan orang tua dan bertanya tidak terlalu banyak, tidak terlalu rumit apa yang sudah pernah dilakukan di sekolah, kemudian siapa temannya, kemudian apa saja aktivitas yang ada di sekolah, atau pas pulang bermain, permainan apa yang sudah dilakukan dan dapat apa ketika bermain dengan teman-teman di luar sana. Diskusikanlah dengan baik, diskusikanlah dengan santai dengan seorang anak, itu akan membuat komunikasi akan lebih efektif, akan lebih lancar, dan terjalin suatu hubungan yang baik, yang erat antara orang tua dan anak. Itu beberapa hal, 6 hal yang kita sama-sama pelajari, kita sama-sama berbagi bagaimana caranya efektif komunikasi dengan seorang anak. Silakan untuk bisa dilaksanakan, dilakukan di keluarganya masing-masing. Kita sama-sama belajar. Terima kasih sudah hadir dan sudah ada dengan kami RFA Podcast dengan saya Ade Sujana. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih. Bye bye.